Lu lihat ini ya, ngakak bareng kita. Saya takut-takut, aduh. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Sok nasionalis lu, Zen. Sok nasionalis, ngerti nggak artinya nasionalis lu? Ngerti nggak artinya Islami lu? Kapan lu belajar Islam? Duduk deh, jangan cuma asumsi begitu. Inilah kehebatannya Babe Aldo karena sampai hari ini bebas berkeliaran dan keluar-keluar. Kali ini kembali menyasar Habib Zain. Dia bahkan memberikan tantangan kepada Habib Zain untuk ketemu. Dan itu berkali-kali dia tegaskan di dalam kontennya bagaimana supaya ada waktu yang bisa diatur untuk ketemu dengan Habib Zain. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, 1-2 hari ini konten kita hanya membahas seputar imigran Yaman. Nah, hari ini kembali kita membahas bagaimana Habib Kribo yang mendapat tantangan dari Babe Aldo. Dan tidak main-main, berkali-kali Babe Aldo tegaskan di dalam podcastnya memberikan tantangan terhadap Habib Kribo. Coba kita lihat secara bersama-sama videonya. Kita lihat. Makanya saya takut-takut, aduh. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Wow. Semua orang banyak nasihatin saya, jangan-jangan, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Saya, orang diem itu lebih bejat daripada orang yang bicara. Orang mungkin mengatakan saya mencicipi. Maaf, Zen. Lu lucu. Lu tahu apa yang buat lu lucu? Nih di sini. Dar ya. Dar, Zen. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini ya. Ini gua nggak mau sebenarnya mau ngeliatin Zen ini ngakak mulu, gua nggak bisa serius. Coba lihat lagi ya. Nih. Aduh. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Yang edit siapa sih? Siang di Zen gua ketawain mulu. Ketian di Zen. Iya, Zen. Oke. Serius. Zen, kalau emang lu berani, lu laki, lu merasa benar, kapan tentukan waktunya, di mana, kapan kita ketemu? Kapan dah? Gua tunggu, Zen. Lu ini gua udah gua laporin. Kita mau tanya nih polisi mau gimana. Jangan sampai akhirnya banyak orang nyari lu nih. Lu nantang tapi lu di deal nggak mau. Tuh tadi Omar udah nanya. Nih undangan dari gue nih. Kapan di mana sih? Kapan dan di mana gitu. Ada sohibak, ada temen ente satu, gua nggak buka nama, ngomong kapan mau nggak ada diskusi debat terbuka sama lu? Gue bilang mau, deal, terserah tentang apa aja, di mana aja, kapan dah. Deal. Ya udah nggak bisa lama-lama. Tapi gua mau lihat lagi nih. Nah, ini lucu banget anjir. Nah, cuplikan video tadi sangat jelas saya kira bagaimana sosok Babe Aldo ini kalau dalam cerita-cerita Ramayana betul-betul ini orang seperti Songkuni ya, yang tidak ada habis akal bulusnya dan dia gampang saja bersilat lidah dan seolah tidak punya masalah. Jadi pas nanti ketemu Habib Zain atau Habib Kribo, pasti dia orang-orang seperti ini langsung seolah-olah tidak ada hal yang pernah terjadi, biasa saja. Dia keberaniannya hanya mencak-mencak di depan kamera. Nah, orang-orang seperti ini memang sepertinya menjadikan media sosial ini sebagai ajang untuk cari popularitas.
Dan pasti banyak sekali kadrung yang menggandrung ini orang. Kenapa? Karena up terus. Apapun yang dia sampaikan, sekalipun itu hanya sampah, itu juga kemudian menjadi viral ke publik. Jadi dia sangat terbantu oleh netizen-netizen kadrung yang memang butuh orang seperti Babe Aldo ini, yang kelihatan tidak ada takutnya, tapi pada prinsipnya dia sangat pengecut. Nah, paling kalau ketemu nanti dengan Habib Sein, paling menyoma-nyoma minta maaf. Saya punya keyakinan itu. Dan seolah-olah tidak pernah ada masalah atau tidak pernah memberikan tantangan. Ini orang-orang seperti ini. Inilah yang dimaksudkan oleh para netizen Indonesia sebagai otak-otak sungkuninya Indonesia ya. Nah, apa yang menjadi tuntutan? Karena banyak sekali komentar-komentar netizen bahwa sepertinya polisi sengaja mendiamkan ini, orang ini pasti akan keluar-keluar terus. Nah, itu juga yang kita sesalkan. Karena sebelumnya orang ini sudah pernah dilaporkan, tetapi memang tidak ada proses tindak lanjut yang dilakukan oleh kepolisian. Inilah yang menjadi problem di bangsa kita, karena di saat yang sama kita berupaya keras bagaimana negara ini tidak terinfiltrasi dari paham-paham Khawarij. Saya maksudkan paham Khawarij itu pada orang-orang yang memang sepertinya tidak pernah senang dengan pemerintah. Tidak ada hal baik yang dia lihat pada negara. Padahal dia hidup, makan, minum di negaranya. Yang kedua, yang kita juga sesalkan adalah karena hampir seluruh orang yang membuat ulah di negara ini adalah bukan orang-orang asli pribumi, melainkan orang-orang yang datang dari luar. Itu yang paling membuat kita miris. Dan anehnya, pembiaran terjadi secara terus-menerus. Karena siapa yang bisa menghentikan ini? Saya kira hanya proses hukum. Karena tidak mungkin kita mau melakukan tindakan main hakim sendiri. Karena kalau itu kita lakukan, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Makanya apa yang pernah disampaikan oleh Benny Ramdhani terhadap Pak Jokowi, itu konteksnya sebenarnya adalah ini. Bagaimana orang-orang seperti Babe Aldo ini, seperti misalnya Egy Sujana, seperti Bahar Smith, seperti misalnya Rizik Syihab, ini betul-betul ditertibkan melalui aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi chaos satu sama lain. Nah, sampai kapan ini terjadi? Kalau misalnya tidak ada tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, sebenarnya juga kita lelah hanya mengurusi orang yang satu ini. Tetapi kemudian kalau itu kita tidak lakukan, ketakutan kita hanya satu. Tidak semua orang ini memiliki pikiran yang normal, yang bisa menganggap bahwa orang ini adalah orang yang frustasi, yang mencoba eksis di media sosial. Ya, kalau sekelas kita ini tidak ada masalah. Sekali lagi, itulah sebabnya kenapa setiap ada narasi-narasi yang beredar viral di media sosial, terutama kalau sudah menyangkut soal negara, menyangkut soal paham trans internasional Wahabi Salafi, pasti saya akan lawan. Tidak mungkin saya akan biarkan. Kenapa? Karena kalau itu saya lakukan, maka bisa jadi menjadi pembenaran bagi orang. Karena terus-menerus informasi itu beredar, baik di kanal TikTok ataupun di YouTube. Nah, narasi-narasi positif ini saya kira memang harus diteruskan. Dan saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan yang masih peduli dengan bangsa ini untuk bangkit. Kita lawan mereka dengan cara yang rasional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.